Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aksya, kembali lagi di Fibel, video pembelajaran. Nah, kemarin kan kita sudah membahas materi tentang laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas materi tentang piutang dagang. Pengertian piutang sendiri yaitu hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas di masa mendatang akibat kejadian di masa lalu, yaitu semua klaim dalam bentuk uang terhadap individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Jadi dapat disimpulkan, pengertian piutang sendiri yaitu tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Nah, Sobat Aksya, piutang juga memiliki klasifikasinya sendiri. Klasifikasi piutang dibagi menjadi 3. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang dihubungkan dengan aktivitas operasi normal sebuah bisnis, yaitu penjualan kredit barang atau jasa untuk pelanggan. Yang kedua ada piutang wesel. Piutang wesel yaitu piutang yang dibuktikan oleh janji tertulis formal untuk membayar jumlah uang tertentu pada tanggal tertentu atau jumlah yang terutang bagi pelanggan, di mana pelanggan tersebut dimaksud telah menerbitkan surat utang formal kepada perusahaan. Yang ketiga ada piutang lain-lain, yaitu misalnya piutang kepada karyawan perusahaan, direksi perusahaan, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari ketiga klasifikasi tersebut. Yang pertama yaitu dari jangka waktu. Dalam piutang dagang atau usaha, jangka waktunya kurang dari 1 tahun dengan termin 2/10 N/30. 2/10 memiliki arti diskon 2% jika pembayarannya dilakukan dalam waktu 10 hari setelah transaksi tersebut atau kurang dari 10 hari. Dan N/30 artinya pembayaran paling lambat dilakukan 30 hari setelah transaksi. Dalam piutang wesel, jangka waktunya bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Sedangkan dalam piutang lain-lain, jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau termasuk dalam piutang jangka panjang. Dalam piutang dagang atau usaha, biasanya dimasukkan dalam aktiva lancar. Dan dalam piutang wesel sendiri, biasanya dimasukkan di bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun diperlukan sebagai aktiva lancar. Sedangkan yang lebih dari 1 tahun dimasukkan ke dalam piutang jangka panjang. Di piutang lain-lain, pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang. Perbedaan selanjutnya yaitu di dalam piutang dagang atau usaha berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Dan di piutang wesel mensyaratkan adanya jaminan sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka jaminan tersebut dapat dijual. Sedangkan dalam piutang lain-lain tidak berkaitan dengan operasi sehari-hari dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar. Pengakuan piutang dagang. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat 1. Perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan secara kredit. 2. Piutang dagang harus diakui sebesar harga jual yang disepakati. 3. Apabila terjadi potongan dagang, maka piutang harus diakui sebesar harga neto potongan. Yang keempat yaitu terjadinya retur. Dan yang terakhir adanya pelunasan. Nah, Sobat Aksya, setelah kita mempelajari tentang pengertian, klasifikasi, perbedaan, dan pengakuan piutang dagang, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu PT Rahardian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual dagangannya kepada PT Vetni sebesar 10 juta dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 7 Maret, beberapa barang yang cacat dikembalikan sebesar 500.000. Tanggal 15, PT Rahardian menerima pelunasan piutang dari PT Vetni sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Nah, transaksi yang pertama pada tanggal 5 Maret 2010 itu termasuk ke dalam transaksi penjualan secara kredit. Nah, kenapa sih kok itu transaksi penjualan secara kredit? Di soal sudah tertera bahwa
terdapat termin 2/10 N/30. Berarti itu termasuk ke dalam penjualan secara kredit. Jadi jurnalnya yaitu piutang dagang di sisi debit sebesar 10 juta dan penjualan di sisi kredit sebesar 10 juta. Dan transaksi pada tanggal 7 Maret itu termasuk ke dalam transaksi retur penjualan, karena di soal sudah tertera beberapa barang yang cacat dikembalikan sebesar 500.000. Jadi, jurnal yang diperlukan yaitu pada sisi debit terdapat retur penjualan sebesar 500.000 dan di sisi kredit terdapat piutang dagang sebesar 500.000. Sedangkan pada tanggal 15 jurnalnya yaitu di sisi debit terdapat kas sebesar 9.310.000 dan potongan penjualan sebesar 190.000 didapat dari 2% dikali 9.500.000. PT Fitni mendapatkan potongan penjualan karena membayarkan piutangnya 10 hari setelah tanggal transaksi, jadi masih mendapatkan potongan penjualan. Materi selanjutnya yaitu penilaian piutang dagang. Penilaian piutang dagang sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, piutang dagang harus disajikan di dalam laporan keuangan atau neraca sebesar nilai realisasi. Yang kedua, nilai bersih realisasi sama dengan jumlah piutang dagang dikurangi taksiran kerugian jumlah kerugian piutang dagang. Sebagai contoh, dalam buku besar piutang dagang PT Mustika pada tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan saldo sebesar 5 juta rupiah. Ditaksir 10% dari jumlah tagihan tersebut tidak dapat ditagih. Contoh penyajiannya dalam neraca yaitu dapat dilihat aktiva lancar, piutang dagang sebesar 5 juta rupiah, cadangan kerugian piutang atau CKP sebesar 500.000 di dalam kurung atau dikurangi. Jadi 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4.500.000. Itu adalah nilai realisasi bersihnya. Selanjutnya yaitu kerugian piutang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya, dan sebagainya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu yang pertama metode cadangan atau allowance method. Yang kedua, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih, yaitu 1. Presentase dari penjualan, 2. Presentase dari saldo piutang, dan yang ketiga yaitu analisa umur piutang. Nah, Sobat Aksya, selesai sudah materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teh Yung Iting Bakwan, thank you everyone. Jumpa lagi di video pembelajaran kita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.